Nah ini tuh bisa aja janin ini yang besar ini tuh ya. karena udah besar. Tapi belum dipastiin juga saya juga gitu kalau ini mah. Iya. Soalnya belum yakin. Soalnya bukan gini ya, kalau janin bentuknya kayak gimana tuh, A? Cari lagi, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel IGTV teman-teman ya. Kita akan lanjutkan part yang ketiga ya teman-teman, untuk pengreviewan kandang sekaligus pengecekan kehamilan di sini seperti apa gitu ya, karena harus jelas ya untuk datanya gitu ya, untuk status hamilnya atau enggaknya gitu harus jelas. Makanya di sini di area sendiri di Majalengka ada ya teman-teman menyediakan alat USG-nya. Kita langsung aja ini langsung ke proses pengecekan ya. Siap. Nah ini alatnya, ini ada apa aja nih alatnya? Cuman dua, 3 ya, sama gel itu ya, gel khusus oh tuh, gel khusus ultra violet gitu ya. Nah kita akan lihat nih teman-teman, ini tuh karena ini tuh janin. Oh itu janin. Itu udah ada ini, udah ada. Coba cari lagi yang lain biar lebih jelas ya. Ini positif berarti ditandain 2. Nah, gitu. Berarti dua ada. Iya, garis 2 kan hamil. Oke. Di mana-mana juga kalau garis 2 positif, Pak. Positif. Garis 1 non ya. Negatif ya. Sip. Ya, kita mah cari yang susah-susah aja. Nah, posisinya ke ketiak belakang. Belakang, nggak ada. Ketiak depannya nggak punya ya, Mas? Kan perutnya di belakang. Oke, nih teman-teman yang domba nah, yang ini contoh yang nggak hamil nggak ada apa-apa ya. Oh kosong ya. Tuh lihat, nggak ada pergerakan apa-apa, nggak ada embrio, nggak ada apa-apa. Daging aja ya. Ini tuh daging ya, gumpalan daging. Sip, tidak rip dari 1 Dari 1 negatif. Cari dulu, nyari dulu. Cek lagi teman-teman nih. Ini kalau alat USG kayak gini berapaan harganya nih ya? Barangkali ada yang mau tahu nih. Sepil 25 juta. 25 juta. Nih teman-teman. Tapi praktis, kita manfaatnya jangka panjang ya. Iya, jadi hemat Nat. Udah tahu kan yang hamil sama yang enggak. Jadi mempercepat pekerjaan juga. Meningkatkan kepercayaan konsumen juga ya. Oke. Ini tuh barang baru dikawin kesiniin. Nah, jadi kita carinya yang hamil kecil ya. Belum ada rip, belum kelihatan orangnya. Galonan bro. Iya mah mau garisnya mah 1 kosong ya. Kosong teman-teman. Gini aja sambil cari harta karun Kalau yang ada Pak ada, kita real aja, data sesuai real kan. Iya betul. Nih lanjutlah satu lagi ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut mereview kandang juga ya. Iya. Oke. Jadi kita akan menerangkan seputar pengecekan tuh kayak gini teman-teman. Jadi ada monitornya kalau gini ya. Nah ini set udah besar ini tuh. Hamilnya udah besar. Berarti yang mana? Ntar udah besar masuk tuh jelas. Gak jelas kelihatan. Kita carinya yang di bawah 1 bulan, 2 bulan. Nah ini mah kantong kemih ya. Kantong kemihnya ya. Berarti benar-benar udah ada positif ya? Belum. Belum. Kalau kantong kemih mah semua domba juga ada. Semua domba juga ada. Iya. Terus geser deh bro, cari deh bro. Nyari janin yang susah mah. Jadi udah kelihatan Rip. Iya, baik gitu tuh. Nah ini tuh bisa aja janin ini yang besar ini tuh karena udah besar.
Tapi belum dipastiin juga saya juga gitu kalau ini mah. Iya. Soalnya belum yakin. Soalnya bukan gini ya, kalau janin bentuknya. Bentuknya kayak gimana tuh, Ak? Cari lagi. Cari lagi, siap. Nah, kita lihat lagi sampel satu ya, teman-teman. Nah, kalau ini udah jadi ya. No, ya. Oh, itu. Posisinya udah jadi. Geser-geser ya kalau nanti dia. Nah, itu janin ini embrio. Jelas nah, banget ini ya. Ini udah jadi posisi hamilnya udah 2 bulan mau ke 3 bulan nah. Diperjelasnya gitu ya. Ya, ini ya. Ya. Sip, positif ini mah 2. Oke. Jadi itu Sampai dia nyari. jelas yang positifnya teman-teman ya. Jadi insya Allah gak perlu ragu buat teman-teman boleh hamilan di sini, dan meskipun nantinya nggak lahiran nggak jadi pun ada garansi 100% Iya, juga ya. garansi, ya. Double lah kepercayaan di USG. Kalau misalkan nanti di tempat kalian nggak lahiran, itu pun ada garansi 100% teman-teman. Coba nanti USG yang besar tuh yang udah turun susu gimana? Turun bentuknya? susu tuh. Yang Nah, turun yang ini. susu. Nah, sip. Udah turun ya. Kita lihat teman. Barangkali bisa kelihatan anaknya 1-2-nya. Oh, kalau yang ini mah udah kelihatan. Bisa kelihatan alat USG-nya ya. Tuh cicing rib di bawah ya rib, biar diam. Ini tuh janin udah besar ini mah. Geser. Geus dihandap rib, eta mah rib nunggu deh. Lihat tulangnya dulu. Nah, ini janin Nah, bisa aja ini tuh 2 anak rata gitu tuh. Ada titiknya 2 itu ya. Yang sama ya. Nah, anak domba ya teh. Oh iya. Udah besar soalnya. Sip. Oke. Ini udah 4 bulan nah. 4 bulan ya usia hamilannya. Cari. Nah, berikut kita pengecekan kehamilan tuh seperti itu sistemnya di sini ya, teman-teman. Ya. Nah, jadi ya kesimpulannya kita nggak perlu lagu lagi lah buat beli hamilan di sini, teman-teman ya. Jadi langsung aja japri ke nomor yang telah kita cantumkan, dan kita akan lanjut ya. Kita penasaran dengan sistem kandang seperti ini. Tujuannya kayak gimana, inspirasinya dari mana gitu ya, kandang seperti ini. Inspirasinya mah ini tuh buat ruangan hamil. Ini semua yang hamil, ruangan kawin tadi kan yang ya. tadi Di sini ruangan bersalin bersalinan. Oh, ruangan itu dia. bersalin yang sudah punya anak. Sudah ya. Ini selama menggunakan kandang sistem besi kolaborasi plastik ini ada kelebihan kekurangannya tah? Kekurangannya mungkin rumputnya harus digiling. Oh, digiling. Kelebihannya nggak repot-repot bebersih. Oh, cepet bersihannya. Iya gitu. Iya teman-teman. Berarti ini alas kandangnya full plastik semua berarti ya? Ya full. Oh, full plastik teman-teman nih. Dan ini juga plastik nih. Lah, ya mantap ya untuk palungannya juga. Jadi langka nih di Jawa Barat kandang domba Garut lah teman-teman. Ya. Kandangnya seperti ini ya. Apalagi domba Garutannya domba Garut full semua. Iya. Murni gitu kan. Murni. Kalau untuk domba dagingnya udah biasa gitu kan. Kalau kandang kayak gini. Berarti kita akan review ukuran saja lah mungkin. Ini untuk kandang persalinan ini ya. Sistemnya kayak gimana nih? Ini tuh lebar 1 meter panjangnya hampir 1,5 meter ya. 1,5 meter. Dibuang 50 cm ke sana jadi 2 meter mungkin. Kegunaannya ini buat kalau anakan, kalau nggak makan di sini, bisa nanti makan di belakang. Oh, keluar, bisa keluar. Bisa main-main. Oke, tuh main-main ya kalau anak-anaknya bisa. Iya. Jadi nggak di kandang aja. Iya. Jadi lebih sehat ya mungkin anak-anakan tuh ya. Oh, seperti itu teman-teman. Ini untuk besinya juga pipa ukuran berapa ini ya? Nggak tahu saya ini 8 in gitu. 8 inan lah. Mungkin ya kisaran seginilah teman-teman tuh. Segitulah ya. Berarti itu juga full besi semua pakai ram ya teman-teman. Pakai pengunci juga ya. Seperti Biar itulah. nggak kemana-mana. Ini bisa dibilang awet ya? Awet. Awet. Kandang awet. Kandang awet. Emang targetnya kan
bertahan lebih dari 10 tahun, 20 tahun nggak ada servis gitu. Itu dia. Berarti dibandingkan sama kayu bambu tuh lebih awet lah ya. Iya. Berarti kalau treatmentnya apa aja nih treatment kandang kayak gini? Tetap cat doang. Cat aja. Cat saja. Cat kebersihan juga teman-teman. Catnya paling 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ya. Wah, lebih awet dan efisien teman-teman. Tapi kalau diperuntukkan buat kandang koloni ada jantannya, ini rekomen nggak tuh? Udah dicoba pakai jantan belum? Belum ya? Belum. Kalau buat jantan mah tetap di sana, di sini mah khusus ruangan hamil gitu. Khusus ya teman-teman. Tapi buat teman-teman juga silahkan barangkali mau ya inspirasinya kayak gini, kandang koloninya kayak gini boleh ditiru lah ya. Ya boleh. Sepengalaman di sini mah belum khusus lah mungkin untuk betinaan gitu ya. Khusus betina. Betina sama anak-anak ya. Seperti itu teman-teman ya. Tuh. Jadi pendataan pun di sini rapih ya teman-teman. Setiap yang bunting, setiap yang di sini jual tuh ada datanya. Ini pakai apa? Pakai AirTag ya? AirTag. Ini AirTag-nya yang biasa atau udah ada data online-nya? Ada chipnya. Ada chipnya juga teman-teman ya. Jadi ada di scan berarti? Iya, di scan teman-teman. Jadi setiap domba di scan, ada alatnya, ngik gitu kan ya. Langsung ada datanya. Hamil udah dikasih obat apa, vitamin apa, udah ada datanya ya per dombanya tuh. Ini teman-teman. Jadi untuk breeding tuh biasanya kan orang-orang bilang tuh recording tuh jantungnya ya di breeding. Soalnya takutnya nanti ada data palsu. Nggak tahu anak ini nggak taunya anak tetangga. Kan gitu ya. Jadi real lah di sini teman-teman. Jadi mau beli di sini buntingan ada beserta datanya gitu ya. Nanti kita di sini si A dikasihkan data. Nih data jantannya, nih data laktasinya berapa gitu kan ya. Jadi insya Allah di sini mah real teman-teman ya. Jadi real tuh beserta datanya ya. Oke, ini kita akan palungan juga nih Kita akan spill juga palungan. Ini sistemnya kayak gimana nih Palungan? Paten aja. Gini aja, geser ya. Ini tuh kurang sedikit sih yang ujung. Kurang sedikit ya. Iya. Tapi ini buat satu kandang tuh cukup mungkin ya 2 palungan juga ya. Iya. Soalnya 2 kali parah ini kasih makan. 2 kali kasih makan nih teman-teman tuh. Ya. Diselipin 1 buat minum. Nah, ini dia nih. Kita lanjut nih Nah, kan ada orang-orang lah mungkin yang memang menggunakan pakan pul hijauan. Katanya anti pakai air. Karena sudah ada di rumput katanya kadar air. Memang betul ya. Tapi di sini alasannya gimana menyediakan selalu air minum juga nih. Iya, karena kalau air minum mah baik ngebuat ternak-ternak sehat juga kan gitu ya ayah. Jadi ada tambahannya juga buat kenyangnya juga, apalagi kan betina nggak ada batasan untuk kasih makan berapa karung pun suka bisa gitu. Iya. Jadi sebagai sebanyak apapun kadar air yang terkandung pada rumput pasti, apalagi dombanya banyak pasti kurang ya. Iya. Ini mencukupi saja gitu ya untuk mencukupi dombanya. Makan tambahannya air minum mungkin. Air minum. Jadi mempercepat pencernaan juga mungkin ya bisa ya. Bisa saja. Bisa saja. Sama lah kayak manusia gitu ya. Gitulah teman-teman ya. Jadi kalau menurut di sini harus ada air ya setiap kandangnya. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya kan ada kebanyakan domba yang memang kurang mineral. Kurang dehidrasi lah ya. Iya, dehidrasi. Kurang minum itu biasanya ya. Kurang minum jadi nah itu dia salah satunya mengantisipasi terjadinya ternak-ternak yang dehidrasi. Iya. Itu biasanya kalau sepengalaman di sini pernah ada yang dehidrasi belum Ada. Itu gejalanya kayak gimana tuh Kering nggak? Kering tuh? Kering. Badannya, rambutnya rontok, itu tuh bulunya rontok. Susah kalau udah gitu udah kering gitu untuk diobatinnya pun. Jadi sebelum terjadi lebih baik mencegah dulu. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Kalau udah kita mengobati nggak sembuh-sembuh, kita juga kepikiran teman-teman. Makanya kita ikhtiar sebelum terjadi. Ya, seperti itulah. Ya, dipersiapkan dari awal. Nah, kalau mau ternak siapkan dulu pakannya, siapin dulu konsepnya dulu gitu, kayak gimana jalurnya mau kemana kan gitu. Betul lah, seperti itu aja, gak lama-lama ya. Karena memang
waktu inilah simple aja teman-teman. Teman-teman juga kalau pengen lebih jelas, lebih rincinya, boleh langsung ngobrol sama si A-nya ya. Ya, boleh. Kalau di kandang ini waktunya full nggak tuh, A? Atau ada kegiatan biasa yang pastinya hari-hari di kandang tuh hari apa? Saya mah nggak tentu, Nggak tentu ya? Nggak tentu. Berarti harus japri dulu. Enggak, langsung aja ke kandang. Oh, ada Banyak anak-anak ya? Banyak anak-anak juga gitu. Bisa sama anak-anak di sini, nanti kalau memang kebetulan si A-nya santai waktunya, bisa bersama si A ngobrolnya ya? Ya, betul. Oke, seperti itu aja teman-teman. Lokasinya setelah kita cantumkan, nomor si A setelah kita cantumkan, langsung aja untuk info pemesanan ataupun konsultasi langsung aja japri ke A ya? Ya, betul. Oke, sekian saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang dunia peternakan. Pokoknya guys, jangan lupa tonton HJTV biar tahu info-info terbaru, ilmu terbaru, sharing-sharing terbaru, dan update terbaru dari HJTV. Karena HJTV mantap. Mantap. Terima kasih ya waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam warahmatullahi para peternak wabarakatuh. seluruh Indonesia, khususnya yang Jawa Barat.